Saya berharap semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dan dengan demikian kita dengan perasaan yang berbahagia siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita pernah belajar dulu di sini bagaimana cara belajar firman Tuhan, salah satunya dengan menyiapkan hidup, nggak cuma menyiapkan waktu, diri, pikiran, tapi hidup kita siapkan. Jadi semuanya kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Pelajaran siang hari ini pelajaran yang sederhana, tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan, dikeluarkan akan memberikan manfaat dalam kehidupan kerohanian kita khususnya. Dan tadi malam waktu saya coba baca-baca lagi pelajaran yang pernah saya pelajari ini dan Tuhan berikan kepada saya, tadi malam saya ditambahkan lagi pengetahuan ataupun informasi dari pelajaran firman Tuhan, dan puji Tuhan saya bisa berikan pada siang hari ini. Oke, nah, judul pelajaran kita pada siang hari ini merendahkan diri. Sebenarnya dalam konteks non rohani pun merendahkan diri hal yang baik ya, hal yang positif ya. Merendahkan diri bisa artian tidak sombong, tidak bangga diri, tidak pamer, atau tidak banyaklah konteks artian dalam merendahkan diri. Namun dalam konteks rohani kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab, ya apa yang Alkitab ajarkan untuk hal ini. Nah, lawan dari kata rendah adalah tinggi. Sehingga lawan dari kata merendahkan artinya meninggikan. Sehingga lawan dari kata merendahkan diri artinya adalah meninggikan diri. Sesederhana itu ya, meninggikan diri. Nah, sebelum kita melihat nasihat tentang Tuhan tentang merendahkan diri, saya mau kita melihat dulu dari Alkitab tentang meninggikan diri. Dan satu oknum, dan salah satu, tapi dia adalah inisiator ya, yang melakukan meninggikan diri. Tidak lain, kita semua sama-sama tahu ya, siapa itu? Lucifer atau setan. Ya, dialah salah satu oknum pencetus atau yang memprakasai untuk menjadi tinggi, meninggikan diri. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Segala sesuatu harus kita gantungkan kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita lihat dari kitab firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-14 mulai dari ayat 12 mungkin sampai ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, saya mengajak, menghimbau, dan berharap teman-teman semua buka Alkitab masing-masing ya, supaya bisa melihat betul-betul apa yang disampaikan firman Tuhan, bukan oleh saya. Baik, Yesaya 14 ayat 12, saya baca, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar." Ini Lucifer ya. Jadi kalau bintang timur, putra fajar, inilah asal dari kata lux, sinar itu ya. "Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Ayat 13, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Ayat 14, ini klimaksnya. "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Ya, jadi inilah oknum pertama yang saya temukan di Alkitab, karena dia dulu ada di surga sebelum dunia diciptakan. Inilah oknum yang meninggikan tinggi di hadapan Tuhan. Ya, hendak menyamai yang maha tinggi, artinya dia hendak menjadi sama seperti Tuhan. Ya, namun kita lihat hasilnya ayat 15, "Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan goncang." Jadi kita lihat di sini, kita sering dengar ya firman Tuhan ya, Yesus berkata, siapa yang meninggikan akan direndahkan ya. Dan dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Lucifer, setan, meninggikan diri, hendak menyamai yang maha tinggi, akhirnya dia apa? Diturunkan ke liang kubur ya. Barang siapa yang meninggikan diri akan diturunkan. Baik, kita dapat satu informasi dari Alkitab, si prakasa yang memprakasai sifat meninggikan diri, khususnya di hadapan Tuhan, meninggikan diri di hadapan Tuhan, hendak menyamai maha tinggi, itu adalah setan, Lucifer. Nah, coba kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15, saya mau coba memberikan sudut pandang. Kejadian 3 ayat 15, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan menegur ketiga-tiganya,
baik si setan, si Hawa dan Adam, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 Tuhan bilang begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan berbicara kepada si ular, ya, itulah si setan, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada keturunan perempuan, ada keturunan si ular. Tapi kita bisa lihat dalam konteks keturunan, ya, dalam artian keturunan artinya memiliki memiliki anak ya, memiliki keturunan, memiliki anak. Kalau perempuan di sini Hawa, walaupun dalam konteks nubuatan perempuan lambang dari gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan isinya manusia, umat Tuhan berkembang biak, ya. Tapi setan tidak berkembang biak, ya. Setan masuk ciptaan Tuhan sama seperti manusia, tapi dia tidak berkembang biak, ya. Lalu bagaimana maksudnya Tuhan bilang bahwa keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan si Hawa, si perempuan ini? Apakah setan berkembang biak? Tidak. Artinya setan akan mempunyai pengikut setan. Artinya manusia yang akan jatuh ke dalam jebakan-jebakan atau jeratan setan. Jadi manusia yang berdosa dan di dalam jerat-jerat setan, ya. Itulah jadi keturunan setan dalam artian jadi pengikut, penerus, ya. Nah, dengan demikian saya mau kita ambil pemahaman kalau setan itu yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, maka keturunan-keturunannya adalah orang-orang yang akan atau manusia yang akan meninggikan diri di hadapan Tuhan. Mari kita buktikan dari Alkitab, ya. Kita buktikan dari Alkitab. Saya mau kita lihat beberapa contoh di Alkitab manusia yang mempunyai sifat seperti leluhurnya ini, si setan ini, si ular ini yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita buka Keluaran 10 ayat 3. Keluaran, kalau kita lihat buku Keluaran kita sudah tahu ini. Ya, cerita bangsa Israel. Ada Musa di sana, ada Harun, dan ada Firaun. Kita lihat Keluaran 10 ayat 3. Ini setelah tulah ke-8 diberikan kepada Mesir. Keluaran 10 ayat 3, firman Tuhan seperti ini. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan? Di hadapanku. Artinya kalau dia menolak merendahkan diri, Firaun sedang apa? Meninggikan diri, ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi terbukti bahwa setan punya keturunan, ya. Keturunan dalam arti konteks pengikut sifatnya dia, seperti itu, ya. Setan yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, kita bisa lihat di sini, ternyata Firaun juga meninggikan diri bahkan di hadapan Tuhan. Mau tahu teman-teman apa yang dikatakan Firaun kepada Tuhan? Coba buka Keluaran pasal 5, mundur berapa pasal? Keluaran 5 ayat yang ke-3. Keluaran 5 ayat yang ke-3. Baca dari ayat yang pertama aja ya, biar enak, ya. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya, dan seterusnya. Jadi dia, siapa Tuhan? Nyuruh-nyuruh saya, gitu, ya. Kurang ajar sekali nggak, ya? Siapa Tuhan? Ya, mau minta Israel keluar dari sini? Oh, tidak bisa, katakan. Firaun tidak izinkan. Jadi dia memang merasa nggak dianggap Tuhan itu. Siapa Tuhan itu, ya kan? Nggak dianggap sama dia. Oke, baik. Selanjutnya, saya mau kita lihat beberapa contoh lagi manusia yang menjadi keturunan setan karena mempunyai sifat yang sama, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita buka Daniel pasal 5. Daniel pasal 5 ayat 22 sampai 23. Daniel pasal yang kelima, kita tahu cerita Daniel, ya. Daniel pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Dan kita tahu tadi cerita akhir dari Firaun, ya. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun karena masih meninggikan diri, dia tetap mau menghalangi umat Tuhan, dia kejar, ya, sampai ke menyeberangi laut. Akhirnya Firaun dan pasukannya mati, ya. Ending cerita dari orang-orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan dan tidak bertobat, mati, ya, binasa. Baik, Daniel pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita lihat di sini ada raja lagi.
Kalau tadi Raja Mesir, Firaun, kita lihat ini Raja Babylon ya. Daniel pasal 5 ayat 22-23. Tetapi tuanku Belsasar, ini kata Daniel, tetapi tuanku Belsasar, anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi Belsasar, anak dari atau keturunan dari Raja Nebukadnezar, kata Daniel apa? Tidak merendahkan diri. Ayat 23, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Jelas siapa itu ya? Tuhan ya. Meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya, perkakas dari rumah Tuhan, dibawa kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para kundik Tuhan minum anggur dari perkakas itu. Jadi waktu bangsa Israel dikalahkan oleh Babylon, Nebukadnezar, lalu mereka ditawan ke Babylon, bait suci hancur, barang-barang suci dari bait suci dibawa juga ke Babylon, ya. Tapi sama Nebukadnezar nggak diapa-apain barang itu, disimpan aja. Tapi Belsasar, Raja Belsasar, pada satu hari, satu malam mereka sedang berpesta, dia ambil barang-barang itu, bahkan diisi dengan anggur, mereka minum mabuk. Ya, minum mabuk. Ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi, ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Ya, kita lihat bukti dari Alkitab bahwa memang Lucifer atau setan punya keturunan. Ya, keturunan artinya manusia memiliki sifat sama seperti Lucifer. Dalam konteks yang hari ini kita belajar tentang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya, oke, itu Raja Mesir, Firaun, Raja kafir ya dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian Raja Belsasar dari Raja Babylon, ya, raja dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dengan raja-raja yang dari bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan, dalam hal ini Israel atau Yahudi? Mari kita buka 2 Tawarik 33. 2 Tawarik 33, kita lihat 2 Tawarik 33 ayat yang ke 22 dan 23 sampai 23. 2 Tawarik 33 ayat 22 sampai 23. Ini Raja Amon, anak dari dari Manasye ya. Kita lihat, ini keturunan raja-raja nih. Sudah? 2 Tawarik 33 ayat 22 sampai 23. Saya baca. Raja Amon nih ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye. Jadi Amon ini menyembah patung lagi ya. Dan beribadah kepada patung-patung itu. Jadi tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ayat 23, tetapi ia tidak merendahkan diri. Apa artinya tidak merendahkan diri? Artinya meninggikan diri, ya kan? Tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Ya, kita lihat di ayat 24 apa yang terjadi. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istana. Jadi inilah akibatnya orang-orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya, mati di istananya sendiri. Siapa yang bunuh? Karyawannya sendiri, pegawai-pegawainya sendiri. Ya, Raja Amon ini raja umat-umat Tuhan ya, bangsa pilihan Tuhan ya. Ya, kalau kita bilang ya ini umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita lihat ini, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan dia meninggikan diri tadi apa? Dia menyembah patung. Dia berpaling dari Tuhan. Ya, dia berpaling dari Tuhan. Baik, satu raja lagi. Kita lanjutkan 2 Tawarik 36. Geser ke kanan berapa halaman? 2 Tawarik 36 ayat yang ke kita bisa lihat ayat yang ke-12, mulai dari 12. Ini Raja Zedekia. Raja Zedekia. Ya, ini juga Raja Yehuda ya, raja bangsa umat Tuhan ini ya. Kita lihat 2 Tawarik 36 ayat yang ke-12. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Raja Zedekia, di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Ini agak berbeda tapi sama. Ya, Raja Zedekia tidak merendahkan diri, artinya meninggikan diri, jangankan di hadapan Tuhan, di depan hadapan Yeremia, hamba Tuhan yang membawa pesan dari Tuhan. Ya, ini raja dari bangsa umat Tuhan ini, ya, meninggikan diri. Kita lihat di ayat yang ke-14. Juga semua pemimpin di antara imam-imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Jadi berubah setia dia, ya. Mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan oleh mereka. Jadi rumah Tuhan artinya bait suci Allah dinajiskan sama mereka karena mereka menyembah-nyembah patung dan menyembah Allah-Allah lain. Ya, saya mau kita lanjut ke ayat yang ke-16.
tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya. Coba, bagaimana nggak meninggikan diri di hadapan Tuhan? Karena apa? Firman Tuhan dihina. Ya, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya ini, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Kalau kita baca seterusnya pelajaran tentang Raja Zedekia, akhirnya inilah yang menyebabkan apa? Israel hancur dan ditawan kemana? Ke Babylon. Jadi dampaknya nggak hanya kepada Raja Zedekia. Kalau tadi Firaun mati, Belsasar mati, kemudian Amon juga mati. Tapi Zedekia ya meninggikan diri di hadapan Tuhan, tidak merendahkan diri. Kenapa? Menyembah patung, menajiskan rumah Tuhan, ya, menghina firman Tuhan, mengejek nabi-nabi atau utusan-utusan Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Nggak cuma kepada dia, bangsa Israel hancur, ditawan di mana? Di Babylon. Kita baca ayat 21. Dari pasal yang sama, 2 Tawarik 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Ya, kita tahu sejarahnya ya. Sejarahnya 70 tahun Israel atau umat Tuhan harus ditawan di Babylon. Akibat apa? Akibat ada raja atau pemimpin yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah ini kenapa kita belajar tentang raja-raja? Kebetulan saya lihat di sini mayoritas bapak-bapak ya, laki-laki ya. Semoga sebagian besar mungkin ada yang sudah jadi kepala rumah tangga, ya. Mungkin ada yang belum, tapi akan menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga juga disebut kalau orang Batak itu raja. orang Batak itu kalau bapak itu raja ya, pemimpin. Ya, memang mereka ini raja-raja, tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin. Nah, kita juga adalah pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga kita. Kita adalah pemimpin-pemimpin rumah tangga kita masing-masing. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat tadi kenapa Firaun meninggikan diri, karena dia tidak menganggap Tuhan itu ada. Siapa tuh Tuhan, kata Firaun, kan gitu ya. Kalau kita lihat tadi kenapa Belsasar meninggikan diri, dia apa? Dia memuji dewa-dewa dan dia memakai barang-barang yang suci milik Tuhan buat yang hina, ya, menyembah dewa-dewa. Lalu kita kenapa Raja Amon, pemimpin ini jatuh? Kenapa? Raja Amon apa? Menyembah patung, ya, beralih daripada Tuhan, membuat kekejian. Lalu kenapa Raja Zedekia meninggikan diri di hadapan Tuhan, tidak merendahkan diri? Kenapa dia? Karena dia menghina firman Tuhan, menajiskan rumah Tuhan. Apalagi tadi Raja Zedekia, dia apa? Dia menghina nabi-nabi utusan Tuhan. Ya, jadi saya bicara pada teman-teman saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada hamba-hamba Tuhan datang kepada kita, membawa pesan dari Tuhan, yang mungkin itu teguran, amaran, mungkin itu tidak enak di telinga kita atau di hati kita, tapi itu firman Tuhan yang memang menegur kesalahan kita. Terima. Jangan apa? Jangan marah ya, karena jangan lihat pembawa pesannya. Lihat siapa yang menitipkan pesan. Itu firman Tuhan. Zedekia nggak terima itu. Dia menghina pembawa pesan, nabi-nabi yang diutus Tuhan. Tapi dia nggak sadar, dia sedang menolak. Jadi kalau kita menolak nasihat yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, kita sebenarnya bukan menolak hamba Tuhan itu, kita sedang menolak Tuhannya, ya, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Baik, itulah sudut pandang kita lihat bagaimana setan punya keturunan, artinya mempunyai pengikut manusia yang akhirnya jatuh memiliki sifat seperti setan, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak tapi kita ambil 4 contoh aja ya dari Alkitab. Nah, apakah ada manusia-manusia yang sebaliknya tidak meninggikan diri tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan? Nah, kita lihat juga ada bukti atau ada cerita dari Alkitab. Yang pertama kita buka buku Ezra pasal 8 ayat yang ke-21. Dari buku Ezra sebelum Nehemia, setelah Tawarik, pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Kita tahu nih, Ezra adalah juga hamba Tuhan ya, yang diutus Tuhan untuk mengeksekusi ya nubuatan Israel pulang dari Babylon kembali ke Yerusalem. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang 21 dari buku pasal yang ke-8 dari buku Ezra, ayat 21, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Beda ya.
Ya, umat Tuhan yang ini dia merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dan kita lihat hasilnya. Ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 kita baca, maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Akhirnya Ezra dan rombongannya yang diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem setelah ditawan di Babylon 70 tahun lamanya, kembali sampai di Yerusalem. Ya, memang nubuatan, tapi mereka apa? Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ada kata kunci di sana tadi, mereka memohon kepadanya, huruf besar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, memang Ezra, Daniel tahu mereka ada nubuatan bahwa mereka hanya 70 tahun saja di Babylon. Tapi mereka tidak mengklaim dengan meninggikan diri di hadapan Tuhan, tapi mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka dibawa Tuhan selamat sampai di Yerusalem. Baik, kita lihat lagi di dalam 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21, ada cerita lagi umat Tuhan yang merendahkan diri. 1 Raja-Raja 21, ayat yang ke-29. Nanti kita ambil ini ya, pelajarannya. Saya mau kita lihat dulu dari Alkitab, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa nyata. 1 Raja-Raja 21, ayat yang ke-29. Ini adalah Raja Ahab. Tahu Raja Ahab ya? Raja Ahab itu raja apa? Raja Israel ya, raja dari umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, tapi dia menikah dengan Isabel dari bangsa kafir yang akhirnya Ahab pun jatuh dalam penyembahan dewa-dewa atau Baal. Namun setelah Elia datang kepada Ahab lalu membacakan lalu memberikan teguran, kita lihat di ayat yang ke-27 sampai 29. 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-27 sampai 29. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu yang disampaikan oleh hamba Tuhan ya, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ayat 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Katanya seperti ini ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka. Jadi kesalahan Ahab, ya. Tapi setelah Ahab diberitahukan dan dia mendengar, dia mengoyak bajunya. Kalau raja mengoyak baju pakai kain kabung itu artinya raja merendahkan diri. Seorang raja pakai pakaian kabung itu hina. Ini adalah demonstrasi penyangkalan dirinya. Dia datang ke hadapan Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak akan memberikan malapetaka di zamannya, tapi nanti di zaman anaknya. Ya, seperti itu. Kalau kita berbalik, yang tadinya meninggikan diri atau melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, berbalik menjadi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu raja yang saya lihat bagus untuk kita lihat juga perjalanan hidupnya. Dari 2 raja-raja, kita beralih dari 1 raja-raja ke 2 raja-raja, pasal yang ke-22. 2 raja-raja pasal yang ke-22, ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-19. Ini adalah Raja Yosia, ya, Raja Yosia, Raja Yehuda. Ya. Kita lihat ayat yang ke-19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Ayat 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai. Artinya apa? Raja yang mati terhormat ini ya, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka. Jadi zaman Yosia itu tidak ada malapetaka. Ya. Jadi Yosia ini dia dengar cerita tentang nenek moyangnya, ya, yang dilakukan oleh Raja Amon, yang dilakukan oleh Manasye sebelumnya. Lalu dia ditunjukkan kitab Taurat, lalu dibacakan, akhirnya dia mau bertobat. Padahal bukan dia juga yang berbuat, tapi dia merasa bagian dari keturunan leluhurnya yang sangat melakukan kekejian di mata Tuhan. Dan dia apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, Raja Yosia mendapat berkat. Ya, zaman dia tidak ada malapetaka sampai dia mati dengan terhormat. Ya, baik. Jadi kita bisa lihat umat-umat atau manusia yang
meninggikan diri di hadapan Tuhan, dan kita juga sudah melihat manusia yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baik itu raja-raja, baik itu raja-raja dari bangsa kafir maupun raja-raja dari bangsa pilihan Tuhan, ya, Israel atau Yehuda. Ya, baik seperti itu. Nah, ada satu pelajaran yang saya mau tambahkan di sebenarnya ini masih awalan karena nanti akhirnya pendek saja. Dari awalan ini adalah kita lihat yang pertama tadi saya mau highlight, pada saat kita meninggikan diri atau manusia meninggikan diri di hadapan Tuhan dengan tidak mengakui keadaan Tuhan, artinya bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah mengakui keberadaan Tuhan. Tadi Firaun ya. Kemudian yang kedua, Belsasar meninggikan diri di hadapan Tuhan karena dia menghina alat-alat suci milik Tuhan. Artinya kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita juga menghormati alat-alat suci ataupun tempat ibadah Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekarang kadang-kadang ada saja orang datang ke rumah Tuhan, ke gereja atau ke sinagog yang tidak lagi menghormati. Ingat dulu zaman Yesus ada orang di gereja, di bait Allah atau di sinagog jual beli. Ya, jual beli, akhirnya Yesus harus menegur mereka, bahkan mengusir. Ya, ini sama saja merendahkan Tuhan, artinya meninggikan diri. Kalau kita lihat tadi Raja Amon menyembah patung. Artinya kalau kita lihat merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah menyembah hanya Tuhan saja. Tiada Allah lain di hadapan Tuhan selain Tuhan. Ya. Kemudian Zedekia tadi apa? Menghina firman Tuhan, menolak amaran atau pesan yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi umat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, malah kita jadi umat yang menerima firman Tuhan, tidak menolak, tidak mengejek. Ya. Malah kita menjadi umat-umat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang sekarang lebih kalau menurut apa yang saya dapat tadi malam, saya coba pelajari lagi. Ada juga konteks, ya, konteks meninggikan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam rumah Tuhan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Mari kita buka buku Lukas pasal 18. Kita pasti pernah dengar cerita ini. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan, tapi ini sangat baik untuk kita lihat atau pelajari. Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9 sampai ke-14 saja. Lukas pasal 18, ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Sudah? Kita bisa lihat di situ judulnya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya mau kita sedikit tahu latar belakang orang Farisi. Farisi adalah orang Yahudi, ya, bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan, ya. Tapi kenapa mereka dibilang Farisi? Karena semenjak mereka pulang dari Babylon, setelah mereka ditawan 70 tahun pulang ke Yerusalem, mereka sangat menyesal. Mereka tidak mau hal itu terjadi lagi, sehingga mereka membuat satu aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan, bahkan hukum yang hidup harus betul-betul sempurna, ya, penuh dengan Penuh dengan ketentuan-ketentuan dan ketetapan. Bahkan mereka menambahkan aturan yang sebenarnya tidak ditulis oleh Tuhan melalui tulisan para nabi, Taurat dan lain-lain, ya, sehingga mereka menganggap mereka orang-orang yang berbeda dari yang lain. Disebutlah orang Farisi, ya. Kalau dari tulisan makna kata aslinya Farisi juga berarti separated, yang dipisahkan. Mereka berbeda, ya. Mereka menganggap diri mereka sempurna, berbeda dengan umat Israel atau Yahudi yang lainnya. Ya, ini Farisi. Dan pemungut cukai, kalau menurut cerita dari buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sering kita temukan pemungut cukai, ya. Pemungut cukai itu orang Yahudi juga, orang Israel juga. Jadi gini, waktu Roma menawan Israel, tawanan lepas, mereka tidak ngerti bahasanya Yahudi, kan? Roma tidak mengerti bahasa Yahudi, sehingga mereka mengangkat orang-orang Yahudi, diangkat jadi pemungut cukai untuk mengambil pajak bagi Roma. Namun yang terjadi, orang-orang Yahudi ini yang diangkat jadi pemungut cukai, orang pajak ini, mereka mengambil lebih dari yang seharusnya. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita dengar orang Farisi atau ahli Taurat menegur Yesus, kenapa dia makan dengan pemungut cukai orang berdosa? Jadi orang pemungut cukai di Alkitab sering juga disandangkan atau disajarkan dengan orang yang berdosa. Hina sekali dia. Karena apa tadi? Karena korup. Mengambil lebih dari yang seharusnya, pemungut cukai. Ambil pajaknya lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau kita lihat perumpamaan ini, perumpamaan ada satu umat atau satu manusia, satu
orang yang dianggap baik, ya, sempurna, berbeda dengan yang lain, Farisi. Ya, ada satu lagi yang sebenarnya dianggap pendosa, pemungut cukai, orang yang mengambil dari bangsa Yahudi yang lebih dari seharusnya. Dia dianggap orang. Jadi kalau orang Israel, orang Yahudi ngeliat orang pemungut cukai itu, ngelihat Matius, ngelihat Zakheus itu orang berdosa. Ya, seperti itu pandangan mereka. Dan Tuhan bikin perumpamaan dari dua orang ini. Tuhan bikin perumpamaan dari dua orang ini. Satu orang yang menganggap mereka berbeda, sempurna, perfect, baik, ya, lurus, dan satu lagi yang memang dianggap oleh orang apa? Berdosa, pendosa. Mari kita baca. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya baca, teman-teman boleh baca di Alkitab masing-masing. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Puji Tuhan. Kenapa saya bilang puji Tuhan? Dua-duanya ke gereja, ya. Dua-duanya ke gereja, puji Tuhan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Berdoa hal yang baik? Berdoa hal yang baik, ya, karena berdoa itu berbicara kepada Tuhan, ya. Yang seorang adalah Farisi dan seorang yang lain adalah pemungut cukai, dan yang lain adalah pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi orang Farisi, orang yang berbeda dari yang lain, berkata gini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Perhatikan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Inilah yang dikatakan oleh si orang Farisi. Ya, aku. Ingat tadi ya, Yesaya 14. Siapa yang sering ngomong aku? Lucifer, ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak mengalahkan bintang-bintang di langit. Aku. Ya, ego. Aku itu ego. Bahasa tulisan aslinya ego. Artinya apa? Self-center. Kita lihat ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu yang dianggap pendosa berdiri jauh-jauh. Masuk gereja tapi berdiri jauh-jauh, ya, mungkin di belakang, ya. Bahkan tidak berani mengadah ke langit. Bahkan memandang Tuhan pun dia nggak berani, ya. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kata Tuhan apa? Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini, si pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dipandang benar oleh Allah. Dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, si Farisi, tidak. Kenapa? Sebab kan gitu, ya. Sebab karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Teman-teman, gini. Tadi kita lihat raja-raja bangsa kafir, raja-raja bangsa Yehuda atau Israel. Mungkin kita lihat wajar aja mereka meninggikan diri di hadapan Tuhan karena mereka punya kekuatan, mereka punya kuasa, ya. Mereka punya kerajaan, ya. Jadi akhirnya sombong, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat, ternyata di dalam gereja, di dalam bait Allah bisa terjadi, ya, ada orang atau manusia menjadi apa? Meninggikan diri di hadapan Tuhan. Meninggikan diri di hadapan Tuhan. Orang Farisi itu, ya, kalau kita bilang orang Kristen, ya. Tapi ternyata ada orang Kristen datang ke gereja bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan Tuhan, dia sedang meninggikan apa? Dirinya. Ya. Teman-teman, saya waktu belajar ini banyak merenung. Jangan-jangan saya ini salah satu dari orang Kristen atau umat Tuhan yang seperti ini. Ke gereja untuk mempertunjukkan pakaian saya. Oh, jabatan saya. Oh, saya pelayan Tuhan. Saya mungkin penatua. Oh, saya diakon. Oh, saya pendeta. Apapun bentuk pelayanan kita. Tapi kalau kita meninggikan diri kita di rumah Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Orang yang seperti itu pulang tidak dipandang benar oleh Tuhan. Ya. Kalau kita pergi ke gym, tempat fitness, ya, tidak berarti sekonyong-konyong kita jadi atlet binaraga. Betul, ya? Kalau kita ada di dapur, bukan berarti sekonyong-konyong kita jadi chef, ahli masak. Saya mau ngomong ini sangat berhati-hati, teman-teman. Tidak berarti juga, tolong dimaknai dalam konteks yang positif dan
dalam maksud amaran Tuhan kepada kita ya. Tidak berarti juga kita datang ke gereja otomatis kita jadi orang Kristen yang benar. Karena gereja tidak membuat kita jadi Kristen yang benar. Terbukti ya. Tuhan kasih perumpamaan. Ada orang datang ke gereja percaya Tuhan, orang Farisi percaya Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, tapi di sana dia tidak meninggikan Tuhan, dia meninggikan dirinya. Saya mau mengajak teman-teman semua saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Saya mengasihi saudara karena saya diperintahkan oleh Tuhan. Kasihlah sama manusia. Ya, so I love you all because obedience to God's commandment ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Baik dalam mesbah rumah kita. Mungkin ada renungan pagi, renungan malam. Rumah kita adalah gereja kecil. Baik di dalam gereja Tuhan, tempat kita dimanapun kita sekarang kita melayani Tuhan di gereja. Beribadah sebagai umat Tuhan. Hati-hati. Ya, tidak sekonyong-konyong. Kalau kita ada di garasi, kita itu mobil. Belum garasi tempat mobil. Tapi bukan berarti kita ada di dalam garasi kita mobil ya. Jadi tidak berarti kita ada di rumah Tuhan, kita umat Tuhan yang diterima Tuhan atau dipandang benar oleh Tuhan. Saya mau ulang-ulang ini supaya kita betul-betul mengerti, karena setan pun bisa menang, punya keturunan di mana? Di dalam gereja. Setan punya keturunan yang punya sifat meninggikan diri di dalam gereja, di dalam pelayanan. Ya, di dalam pelayanan. Mari kita buka firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Rasul Paulus bilang seperti ini. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Jadi ada orang yang memuji-muji diri sendiri ya, seperti orang Farisi tadi ya. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka dengan dirinya mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kita loncat ke ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji itu Tuhan. Ingat tadi orang Farisi, saya tidak seperti pemungut cukai ini katanya. Ya mungkin kita juga gitu ya. Saya menyadari, saya sering juga jatuh dalam ujian seperti itu ya. Wah, saya kan sudah melayani seperti ini, kamu baru ngapain sih? Saya sudah 10 tahun loh, diakon loh. Kamu baru kemarin setahun, ya. Atau saya sudah penatua, atau saya sudah kepala departemen, ya, pemimpin departemen. Kamu baru diakon, ya, masih kecil. Apa? Penginjilan atau apa? Oh, saya sudah dulu, ya. Ya. Rasul Paulus bilang, kita bahkan dia tidak mau membanding-bandingkan, memuji-muji diri, membandingkan diri dengan orang lain seperti Farisi tadi, ya. Memuji diri artinya orang yang tidak tahan uji, bahkan orang yang tahan uji ada orang yang dipuji Tuhan, yang merendahkan diri. Ya, pemungut cukai adalah orang yang sadar. Pemungut cukai adalah orang yang sadar ketidaklayakannya, kehinaannya, ya. Sadar bahwa dia adalah yang berdosa, mengadah ke atas saja dia nggak berani. Dia mengadah ke bawah, bahkan dia pukul-pukul diri, ya Tuhan, aku ini nggak layak, gitu ya. Aku ini nggak layak. Datang kepada Tuhan, masuk ke bait Allah, datang ke gereja itu yang seperti itu yang diterima Tuhan. Ke gereja itu bukan mau menunjukkan siapa kita. Ke gereja itu menyatakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kita butuh keselamatan, kita butuh berkat Tuhan, kita butuh pengampunan. Orang yang butuh itu merendahkan diri. Orang yang butuh itu merendahkan diri. Ya, saya mau sampaikan ini. Saudara boleh buka Kejadian 24 ayat 26. Kejadian 24 ayat 26. Saya percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang menyembah Tuhan. Kejadian pasal 24 ayat 26. Ya, sudah? Kejadian pasal 24 ayat 26, firman Tuhan seperti ini. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Oke? Kita kan penyembah Tuhan nih. Umat Tuhan kan menyembah Tuhan ya. Ya. Kata menyembah di situ worship. Ya, sering dengar kita worship pagi, worship malam. Atau kita lagi di gereja itu kegiatan worship. Ya, kegiatan penyembahan kepada Tuhan. Kita datang gereja menyembah Tuhan. Nah, kata worship di sini, kata worship atau kata menyembah di sini dalam tulisan asli Ibrani-nya adalah syakah. Syakah.
Kalau dalam perjanjian baru ada banyak kata menyembah di perjanjian baru yang artinya juga worship, tulisan bahasa Yunani-nya atau Grekanya proskuneo. Tapi kedua tulisan asli dalam tulisan Alkitab Ibrani dan Yunani, kata syakah dan proskuneo yang artinya adalah bow down, tersungkur, tergeletak. Ya, tergeletak. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan menyembah Tuhan, sebenarnya gestur dan postur itu ya begini. Bukan begini atau begini ya. Gestur dan postur pun sebenarnya kita harus begini karena dari kata aslinya itu tersungkur, berlutut supaya jelas siapa penyembah dan siapa yang disembah. Siapa penyembah dan siapa yang disembah. Kalau kita datang ke tempat Tuhan, kita sama tingginya, gitu ya. Sama tingginya, nggak jelas siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Artinya dalam ergonomi tubuh pun sebenarnya ke rumah Tuhan kita nggak pantas begini. Kita harus apa? Seperti pemungut cukai tadi, mengadah pun nggak berani dia. Ya, coba kita lihat, kita introspeksi diri kita masing-masing. Seperti apa posisi atau gestur postur tubuh kita saat kita berhadapan dengan Tuhan di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah. Kadang angkat kaki ya, kadang sadaran di tembok mungkin ya, atau kadang sambil main HP ya, atau baca apa ya, update status ya. Menyembah Tuhan, tapi di waktu yang sama kita nggak menyembah Tuhan. Karena kata menyembah Tuhan dari tulisan asli Alkitabnya semuanya bow down. Jadi secara postur, gestur pun semuanya kelihatan gitu si penyembah dan yang siapa yang disembah. Ya, itu gestur postur. Dalam konteks rohaninya ya tadi orang Farisi berkata dalam hati. Ya, mungkin gestur posturnya memang menyembah, tapi dalam hatinya meninggikan diri di hadapan Tuhan. Salah juga. Jadi marilah kita datang ke rumah Tuhan, gestur, postur, hati, pikiran kita sepenuhnya rendah, tersungkur, hina, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun dengan suasana sukacita. Ya, memuji Tuhan dengan sukacita ya. Kita mendapat berkat Tuhan, tapi tidak berarti kita menjadi apa? Lupa. Datang ke hadapan Tuhan adalah waktunya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baik. Kita sudah lihat banyak nasihat rohani ataupun amaran, teguran, puji Tuhan kita boleh diingatkan Tuhan pada siang hari tentang meninggikan diri dan bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tutup. Teman-teman, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Setan yang tadi si pemerakasa yang menginisiasi meninggikan diri di hadapan Tuhan sejak di surga, dia hendak menyamai yang maha tinggi. Dia akan pakai cara yang sama. Dia akan pakai cara yang sama membuat manusia, tadi sudah terlihat ya, terbukti ada keturunan-keturunannya ya, manusia yang mempunyai sifat meninggikan diri. Sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita tunggu-tunggu ya, kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Sampai kedatangan Tuhan yang dua kali, dia akan berusaha keras menciptakan manusia-manusia meninggikan diri menjadi wakil-wakil atau agen-agennya dia, setan. Untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Ya. Menganiaya umat-umat Tuhan. Menghasut umat-umat Tuhan jatuh ke dalam apa? Jebakan-jebakan setan. Saya mau kita buka cepat-cepat saja, kita mau ambil satu informasi-informasi. Daniel pasal 6 ayat 23 sampai 25. Sorry, sebenarnya Daniel pasal 7 ini. Daniel pasal 7, kita buka Daniel pasal 7. Daniel buku nubuatan yang menceritakan tentang akhir zaman juga, ya. Ada binatang, ada bentuk binatang, ada nubuatan lainnya. Daniel pasal 7 ayat 23 sampai 25. Ya, ini nubuatan Daniel ya. Saya baca ya, Daniel pasal 7 ayat 23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya, ayat 24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ayat 25, yang muncul terakhir ini, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Sama nggak? Ya, menyamai maha tinggi, menentang yang maha tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum.
Dia berusaha mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangan si binatang ini atau raja ini selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita ambil satu informasi, binatang. Binatang yang akan menghujat atau apa tadi Bang sini? Menentang yang maha tinggi. Ya, artinya menentang berarti menantang Tuhan ya. Berarti sudah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya, ciri-cirinya dia akan mengubah waktu dan hukum. Oke, cukup. Itu binatang atau raja yang muncul mengalahkan 3 tanduk tadi yang lahir. Oke, baik. Matius 24 ayat 15. Itu nubuatan akhir zaman. Matius 24 ayat 15. Kita kumpulkan informasinya, saya mau ambil, kita nanti ambil interpretasinya. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi Matius 24 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 itu adalah pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Yesus, apa tanda-tanda akhir dunia dan kedatanganmu? Yesus kasih tahu akan ada gempa, akan ada kelaparan, akan ada peperangan, akan ada orang yang menyesatkan macam-macam. Sampai ayat 14 dan Injil sampai Injil akan sampai ke seluruh dunia. Tapi di ayat 15 juga dilanjutkan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel tadi. Mengerti? Ingat tadi, pembinasa keji di tempat kudus, yang menganiaya orang-orang kudus, dia akan berdiri di tempat kudus. Artinya tempat kudus itu gereja. Buat kita Kristen tempat kudus itu gereja. Tapi pembinasa keji ini seperti yang dikatakan Nabi Daniel. Artinya tadi binatang tadi yang mau menentang yang maha tinggi, ya, yang mau menentang yang maha tinggi, yang mau berusaha mengubah waktu dan hukum, menganiaya orang-orang kudus, disebut pembinasa keji. Di dalam Matius 24 ayat 15. Oke? Ya, akan menganiaya umat-umat Tuhan. Baik, kita lanjut lagi. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Karakternya sama, sifatnya sama, maka ini mengarah kepada satu oknum. Tentunya diperakasai oleh setan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Kalau kita lihat perikopnya antikristus. Antikristus ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, menolak Yesus sebagai Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi nggak cuma Yesus disangkal, Tuhan pun disangkal. Inilah yang menentang yang maha tinggi. Siapa itu antikristus? Ya si binatang atau si pembinasa keji tadi. Binatang di dalam Daniel pasal 7 tadi, atau Matius 24 ayat 15, pembinasa keji, ya inilah antikristus. Ya, menentang yang maha tinggi, menyangkal Bapa dan Anak. Ya, antikristus. Dan kalau kita lihat antikristus dalam tulisan asli Grekanya Yunaninya, anti itu ditulisnya memang ante. Ante yang juga artinya instead of. Tahu nggak artinya instead of? Instead of. Yang menggantikan. Yang menggantikan Yesus. Jadi dia menganggap dialah Tuhan. Ya kan tadi kita lihat ya, si Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi, artinya menganggap dirinya tuh Tuhan, betul ya? Maka dia nanti sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Nabi Daniel menubuatkan akan ada binatang yang akan menentang yang maha tinggi, menganggap dirinya Tuhan. Dialah si pembinasa keji itu di tempat kudus. Menurut Matius pasal 24 ayat 15, Tuhan bilang seperti yang dibuatkan oleh Daniel, dia yang disebutkan Yohanes di dalam 1 Yohanes 2:22, antikristus. Yang menyangkal atau menolak adanya Tuhan. Seperti Firaun tadi ya. Siapa itu Tuhan? Ya, antikristus adalah yang menganggap saya yang paling tinggi. Firaun kan begitu. Nggak ada lagi Tuhan. Saya penguasa di bumi ini. Menganggap Tuhan. Ya. Kalau kita belajar sejarahnya, Firaun itu di Mesir sana, dia punya nama imamnya. Dia punya nama rohaninya. Yaitu nama dewanya. Kalau tidak salah namanya daerah Herarakti. Yang artinya, dia selain raja, Firaun juga imam, kepala imam. Dia tuh kepala kuilnya. Dialah apa? Pemimpin agamanya juga Firaun itu. Jadi dialah yang paling tinggi. Dia raja, dia juga imamnya. Dia menganggap dialah pemimpinnya. Ya, tidak ada Tuhan. Oke? Baik. Kita buka sekarang nubuatan dari buku Wahyu. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu pasal 13. Sudah jelas kita lihat ini. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ada nubuatan tentang binatang. Sama ini ya. Binatang di Daniel, pembinasa keji di Matius 24, atau antikristus di dalam 1 Yohanes 2, di dalam Wahyu disebut binatang. Kita lihat ciri-cirinya, karakternya sama nggak?
Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, siapa naga? Ular, setan ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Oke, ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Hati-hati, teman-teman. Seluruh dunia di sini tulisnya. Termasuk kita, karena kita ada di dunia. Ya, saya tidak mengaminkan itu. Ya, seluruh dunia mengikuti dia, si binatang ini. Ayat yang ke-4. Dan mereka menyembah naga itu. Karena kena binatang ini, menyembah naga itu. Ya, karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Ya, dan mereka menyembah binatang itu, menyembah juga si binatang ini. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat perang melawan dia? Siapa lagi? Nggak ada Tuhan, menentang Tuhan ya. Coba kita lihat ayat ke-6. Kita lihat ciri-cirinya, sama nggak? Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama Tuhan, dan kemah kediaman Tuhan. Apa kemah kediaman Tuhan? Rumah Tuhan. Dan kemah kediaman Tuhan, dan semua mereka yang diam di surga, ditentang sama dia. Inilah apa? Inilah tadi antikristus, inilah dia tadi pembinasa keji di Matius 24, inilah dia binatang yang di Daniel, inilah dia yang apa disebut dalam nubuatan Wahyu pasal 13 yang menghujat Tuhan. Saya mau kita perhatikan tadi kata-kata ayat intinya atau esensinya. Dia meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dia meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya. Baik. Merangkumkan apa yang dilakukan oleh keturunan setan yang terakhir nanti, yang ini. Kenapa saya bilang terakhir? Coba kita buka 2 Tesalonika pasal yang ke-2. Sudah? Oke. 2 Tesalonika 2, kalau kita lihat ayat 1, perikopnya jelas. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Yang melakukan durhaka tadi siapa? Yang menentang Maha Tinggi tadi ya. Menghina yang Maha Tinggi, ya, menghujat nama Tuhan, ya, membinasakan orang-orang kudus. Kita tahu tadi siapa ya? Binatang atau si pembinasa keji atau disebut antikristus dan lain-lain. Kita lihat ya. 2 Tesalonika 2, kita mulai dari ayat yang ketiga saja. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari Tuhan, haruslah datang dulu yang murtad, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dia harus muncul dulu ini. Ya. Kita lihat ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dia meninggikan diri di atas semua yang disebut Allah pun dia lebih tinggi, dia meninggikan diri. Ya, di atas semua yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Ingat tadi Matius 24 ayat 15, pembinasa keji di tempat kudus. Dia duduk di bait Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Benar nggak? Antichrist. Instead of Christ. Mengganti Tuhan. Anti itu bukan cuma opposite, menentang Christ, tapi anti juga artinya instead of Christ, mengganti posisi Tuhan. Lihat ya, ya di dalam Tesalonika jelas ya, mau menyatakan diri sebagai Tuhan Allah. Bayangkan, ya. Dan kita lihat di ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakannya telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Sekarang dia masih ada yang menahan, tapi dia akan muncul ini. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru itu menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulut Tuhan dan akan memusnahkannya saat Yesus datang kembali. Puji Tuhan, ujung-ujungnya kalah. Ya. Ujung-ujungnya kalah. Ya, tapi kita lihat di sini tadi kita baca bahwa dia meninggikan diri, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Baik, saya tutup. Kita sudah lihat tadi si pemprakasa yang meninggikan diri hadapan Tuhan adalah setan. Sejak di surga, hendak menyamai yang Maha Tinggi. Tapi karena dia dibuang di bumi, dia akan punya keturunan, dia cari pengikut yang akhirnya juga menurunkan sifat meninggikan dirinya. Kita sudah tadi raja-raja.
Ya, raja-raja, tokoh-tokoh di Alkitab, baik dari yang bangsa kafir maupun bangsa umat pilihan Tuhan. Ada saja orang yang akhirnya jatuh, meninggikan diri di hadapan Tuhan, menyembah patung, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Lalu kita juga lihat bagaimana ada juga umat-umat Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan bertobat. Nebukadnezar meninggikan diri di hadapan Tuhan, tapi begitu dia dijatuhkan, akal budinya diambil, dia bertobat. Buku Daniel pasal 4, dan bagian terakhir kita percaya itu adalah tulisan Nebukadnezar. Dia bilang apa? Aku memuji Tuhan. Dia bertobat, meninggikan Tuhan. Tapi Belshazzar anaknya tidak, keturunannya tidak. Belshazzar mati karena meninggikan diri di hadapan Tuhan. Amon, Yosia, kemudian Ezra, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, lalu kita juga melihat bahwa setan tidak berhenti sampai di situ. Ya, dia akan coba untuk merusak umat-umat Tuhan di dalam gereja. Mungkin sayalah Farisi itu. Mungkin di antara kita adalah si pemungut cukai itu. Kita memang orang berdosa, tapi datang ke hadapan Tuhan penuh dengan kerendahan diri. Dan setan tidak berhenti sampai di situ, sampai sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia akan terus pakai manusia. Dia akan pakai manusia untuk meninggikan setan sebenarnya. Tadi kita baca di buku Wahyu pasal 13, akhirnya menyembah naga dan menyembah binatang, patung binatang itu ya, yang adalah antikristus, yang adalah pembinasa keji, yang adalah binatang, yang adalah apa? Pendurhaka. Yang menentang yang maha tinggi dan mengakui dirinya adalah Allah yang ada di dalam bait Allah. Luar biasa kejahatannya, ya. Marilah kita tidak menjadi seluruh dunia yang mengikut dia tadi ya. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, kecuali mereka yang namanya ada di dalam buku kehidupan Tuhan. Marilah kita orang-orang yang setia dengan firman Tuhan, ya, tidak jatuh dalam apa? Dalam jebakan-jebakan setan. Mari kita teladani Yesus. Mari kita teladani Yesus. Kita buka ayat terakhir. I promise you this is will be our last verse. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Ayat terakhir. Obat bagi kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai 9. Kontras sekali antara setan yang mau menyamai maha tinggi Tuhan dengan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan yang sebenarnya tinggi. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat ke-5 sampai 9, saya baca ayat 5. Hendaklah kamu, ini firman Tuhan berbicara pada kita ya, hendaklah semua kita yang ada di dalam room Zoom ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Oke? Hendaklah kita semua umat-umat Tuhan hidup dengan apa? Dengan pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Sama seperti Yesus Kristus. Ya amin, karena kita apa? Kita Kristen, kita apa? Christ follower. Jadi harusnya sama seperti Yesus ya. Kenapa? Seperti apa? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Siapa hamba? Dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kalau setan mau menyamai yang maha tinggi, lihat bedanya Yesus. Yesus yang sebenarnya adalah tinggi Tuhan, bahkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia yang rendah, yang hina. Kebalik ya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau setan ciptaan mau menjadi sama seperti Tuhan, dan nanti pengikutnya, binatang, antikristus, pendurhaka, siapapun nama yang disebutkan oleh Alkitab, artinya yang penting sifatnya sama, mau menyamai Tuhan, bahkan mengganti dia Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, dia turun ke bumi, dan menjadi manusia, dan sebagai manusia pun dia merendahkan diri, dia taat ya kepada Tuhan. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi firman Tuhan, barang siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Barang siapa yang akan merendahkan diri, baik itu dalam konteks non-rohani, baik dalam konteks rohani, seperti pemungut cukai merendahkan diri di rumah Tuhan.
ya, maka Tuhan akan meninggikan dia pada waktunya, yaitu pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan dimuliakan, kita akan dibawa dalam kerajaan surga, bahkan menurut buku Wahyu pasal, saya lupa pasal yang ke-22, kalau tidak salah, 19 sampai 22, kita akan duduk satu tahta dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang merendahkan diri, ya, mengerti siapa kita, dan kita merendahkan diri karena kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencipta langit bumi, Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang penuh dengan kuasa, ya, bisa membuat segala sesuatu bahkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga pelajaran ini boleh disempurnakan oleh Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus dalam hati dan pikiran teman-teman semua, karena saya hanya manusia biasa, ada saja cacat ketidaksempurnaan saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kemanusiaan saya berdoa semoga Tuhan yang menyempurnakan, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Untuk kemuliaan nama Yesus, kemuliaan nama Tuhan saya bawa ini. Amin.